Hai kau yang punya kekuasaan, kenapa tak kau pakai kekuasaanmu untuk mengejar Harun Masiku? Dulu zaman nenek-nenek kita yang hilang tuh jarum. Ada nampak kau jarum jahit tadi, mak nak menjahit. Sekarang bisa pula Harun Masiku hilang. Habib Rizik dicari-cari kesalahan, sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. La ilaha illallah. Ustadz Somad bisa jadi. Gus Nur dah masuk, Ustadz Mahir Tualibi dah masuk. Siapa lagi yang udah masuk? Itu di SMS dan saya dari itu. Hati-hati mat, nampaknya kau tak lama lagi gitu. Saya baca. Baru aja tadi. Mat kata dia. Ustadz Mahir dah masuk, Ustadz Gus Nur masuk, nampakku kau tak lama lagi gitu. Saya nih paling pantang ditakut-takuti. Tentang kejadian yang terjadi baru-baru ini, penembakan 6 laskar FPI mengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab. Bagaimana pandangan Ustadz? Apakah para laskar termasuk syuhada? Hari ini kejadian, besok langsung saya keluarkan video. Pertama, man qatala mu'minan, siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan secara sengaja, fajazauhu jahannam, di akhirat neraka jahannam lah tempatnya. Di dunia ini hidup dia sementara, paling lama 63 tahun, masuk kerja umur 25, mati juga akhirnya, hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan. Di akhirat rasakan kaulah neraka jahannam. Yang tak percaya masuk neraka, yang percaya pun masuk neraka. Silakan tak percaya, masuk neraka juga kau. Aku tak percaya neraka itu ada. Tengok nanti, yang sama-sama nanti di akhirat kita hidup. Hai kau yang tak percaya api neraka, kau buatlah sesuka hatimu. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan mati juga. Itu poin yang pertama. Yang kedua, meminta kepada Komnas HAM supaya segera membentuk tim independen untuk mengusut tuntas supaya pembunuhan dapat diungkap ke permukaan. Siapa yang menembak dari jarak dekat, siapa yang menyiksa, membakar, siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga, kenapa perutnya dibelah, kenapa kulitnya biru-biru, kenapa dipukul pakai senjata tumpul. Kau juga akan punya anak, kau juga akan punya keturunan. Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan 10 hari, dibesarkan dengan tetes air mata? 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia, sebaya dengan anak-anak. La yu'minu ahadukum, tak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Tak beriman kamu sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Kalau sekedar sakit, anjing pun merasakan sakit, babi pun merasakan sakit. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. 3, lupa pula apa yang ketiga. Apa yang saya sebut di video itu yang ketiga? Supaya cerdas bermedsos. Karena fitnah-fitnah ini luar biasa. Fitnah-fitnah ini luar biasa. Hai kau yang punya kekuasaan, kenapa tak kau pakai kekuasaanmu untuk mengejar Harun Masiku? Dulu zaman nenek-nenek kita yang hilang tuh jarum. Ada nampak kau jarum jahit tadi, mak nak menjahit. Sekarang bisa pula Harun Masiku hilang. Habib Rizik dicari-cari kesalahan, sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. La ilaha illallah. Ustadz Somad bisa jadi. Gus Nur dah masuk,
Ustadz Mahir Tualibi udah masuk. Siapa lagi yang udah masuk? Itu di SMS tadi saya dari itu. Hati-hati mat, nampaknya kau tak lama lagi gitu. Saya baca. Baru aja tadi ya. Nah, maaf kata dia. Nah, Ustadz Mahir udah masuk, Ustadz Yusnur masuk, nampakku kau tak lama lagi gitu. Saya nih paling pantang ditakut-takuti. Waktu 2019 kan ditakut-takuti orang tuh. Hati-hati, kalau sampai Ustadz Somad itu berpihak, kami buka semua aib-aibnya. Masuk WA ke saya. Oh, berpihak, saya langsung. Saya tak kenal Pak Prabowo itu, tak tahu saya dia. Tapi kalau semakin diancam mereka, dipoto mereka rumah saya dari atas atap tuh pakai drone. Sampai semua surat-surat motor saya tahu di STNK BPKB-nya. Mau dipegang mereka. Kalau berpihak kau nanti kami buka kali ini. Menangis kuah, satu orang kuah di Pekanbaru ini datang menangis. Menjumpa saya, memegang lutut saya. Ustaz, kenapa Pak Kuah menangis? Datang tadi orang ke kantor saya ngecek surat nikah Ustaz. Mereka udah pegang nih Ustaz. Jangan Ustaz berpihak, nanti kalau Ustaz berpihak dibukakan mereka. Berpihak saya, menunjukkan saya melawan, tak takut saya. Begitu juga dengan pilkada Medan. Saya tak ada urusan dengan Medan. Tiba-tiba datang orang 28 November menyampaikan pesan ke saya. Ustaz, pesan dari Jakarta, Ustaz jangan berpihak. Langsung saya kontak Akhyar Nasution dengan Ustaz Salman. Aku tak bisa ke Medan karena diikut-ikuti orang. Ayo ke Bukit Tinggi, ku buatkan video untuk kalian. Saya menang. Pilkada itu tak ada urusan sama saya menang kalah. Saya menang melawan. Tak takut saya. Paling pantang saya ditancam-ancam. Belum kenal kan sama dah jelas? Ketika masuk masjid, waktu iqamat sudah dekat. Saya ingin sholat tahiyatul masjid dan qobliyah. Apakah bisa satu sholat dua niat atau mana yang didahulukan? Sholat sunat masjid. Kalau waktunya cuma cukup 2 menit untuk, kan ada jam di masjid tuh pakai jam waktu timer, 2 menit lagi qomat, cukup hanya untuk 2 rakaat, tak mungkin 4 rakaat, maka sholat qobliyah saja, dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau dia sholat tahiyatul masjid tak dapat qobliyah. Mana dalilnya? Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat qobliyahnya itu masuk sudah di dalamnya itu tahiyatul masjid. Begitu kata para ulama, bukan kata Abdul Somad. Saya menyampaikan pendapat para ulama. Saya ulang sekali lagi, qobliyah saja, masuk tahiyatul masjid, otomatis, automatically. Saya mau buka puasa, suara azan sudah berkumandang di masjid, sedangkan jam di HP menunjukkan kurang 4 menit lagi. Istri saya ikut azan di masjid, sedangkan saya ikut HP. Mana yang betul? Yang betul ikut jam RRI. Itu yang paling betul. HP mungkin slip karena setelan dia. Masjid mungkin juga salah karena pengurus itu atau baterainya baru berganti atau lama tak berganti. RRI lebih minim salahnya. Kenapa?
karena dia lebih teliti, karena dia takut dipersalahkan orang satu kota Pekanbaru, satu provinsi. Maka sejajarkan, samakan jam masjid dengan jam RRI. Saya pakai RRI. Dulu kalau saya mau pergi ceramah maghrib jam 6 dari Panam sudah hidup, dengar tausiah jam 6 sore, karena nanti saya dengar suara azan. Dalilnya mana pakai RRI ini? La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tak mungkin umatku ini sepakat dalam satu kesesatan. Wa minal isnaini ab'adu. Lebih banyak, lebih selamat dari sesat. RRI lebih banyak pendengarnya, maka mereka lebih teliti, lebih takut dia, karena dia nanti akan dikritik oleh masyarakat. Di masjid kami ada kotak masjid, ada kotak yatim, ada kotak MDA. Apa boleh pembagiannya 60% yatim, 20% dan MDA 20%? Kotak yatim tak boleh diganggu gugat. Jangan ambil duit yatim tu alihkan ke operasional masjid. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau kau ambil duit yatim ni kau berikan kepada yang tak yatim, alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan duit anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka memakan api neraka ke mulut, ke perut mereka. Kotak yatim jangan ganggu gugat. Kotak pembangunan masjid jangan ganggu gugat. Kotak MDA jangan ganggu gugat. Karena ketika mereka memasukkan duit ke kotak itu, dia sudah ada niat kapling-kaplingnya masing-masing. Yang boleh dialihkan kemana-mana itu kotak infak masjid raya umum. Ada satu kotak besar, kotak infak masjid raya umum. Orang waktu memasukkan duit ke situ, niat dia umum. Bisa dialihkan ke listrik, dialihkan ke pembangunan MDA, dialihkan karena umum. Yang sudah khusus tadi tak bisa diumumkan, yang umum bisa dikhususkan. Bagaimana hukum membayar fidyah puasa dengan uang? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa yang tak sanggup puasa, fidyatun, maka mereka membayar fidyah. 3 pembahasan. Pembahasan pertama, siapa yang tak sanggup puasa itu? Tak sanggup puasa di Ramadan, tak sanggup di Syawal, tak sanggup di Zulqa'dah, tak sanggup di Zulhijjah, tak sanggup di Muharram, sampai mati tak sanggup. Kenapa dia tak sanggup? Pertama, karena tua renta 70-80. Yang kedua, sakit mah akut, sakit usus akut, buah pinggang sudah dicabut, tinggal sebelah, tak bisa puasa. Mereka inilah yang membayar fidyah. Berapa fidyah itu? Fidyatun, fidyah itu 1 mud. Zakat fitrah 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 7 ons setengah. Batas minimalnya 7 ons setengah. Jangan kurang dari 7 ons setengah untuk 1 hari. Tapi yang paling afdal adalah kasih makan fakir miskin sehari lengkap. Makan pagi, makan siang, makan malam, lauknya, cuci mulutnya, buahnya, bagus. Kalau kaya, kasih per paket. Paket sarapan pagi, paket makan siang, paket makan malam, menurut standar Pekanbaru. Kalau susah, tak sanggup, batas minimal pakai fidyah 1 mud 7 ons setengah 1 hari. Kepada siapa dibayarkan? Fidyatun ta'amu miskin, kepada orang miskin. Apa definisi miskin? Fakir ada income, fakir tak ada income sama sekali. Janda tua, laki tak ada, anak tak ada, sebatang kara. Fakir, tak ada income. Miskin ada income, tak mencukupi kebutuhan. Standar hidup Pekanbaru misal 3 juta misal.
dia pendapatannya 1 juta, berarti dia miskin. Standar upah minimum regional berapa? Di bawah standar itu miskin. Boleh dia menerima, kasihlah kita. Bagaimana cara mendapatkan kunci surga? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu cukupkah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kuncinya ada, tapi gigi-giginya tak ada. Mana bisa pintu terbuka? Punya kunci, tapi tak bergigi. Apa gigi-giginya? Kalau sudah la ilaha illallah, salat. Kalau sudah la ilaha illallah, puasa. Kalau sudah la ilaha illallah, zakat. Kalau sudah la ilaha illallah, haji. Kalau sudah la ilaha illallah, jihad. Kalau sudah la ilaha illallah, amar ma'ruf nahi munkar. Kuncinya la ilaha illallah, gigi-gigi kunci itu, itulah dia syariat Islam. Bagaimana cara membuka hati orang tua, Pak Ustadz? Yang bertanya ini anak SD kelas 5. Kan hebat Pekanbaru, anak kelas 5 SD pun mengaji. Yang mau dibukanya hati orang tuanya. Kalau sudah anak kecil mau mengaji, tak terbuka juga pintu hati orang tua. Summum, bukmun, omyun, pokak, bisu, tuli, buto, lengkaplah sudah. Ad-doa silahul mukmin. Berapa banyak pelaku maksiat pulang ke rumah mabuk, dibukanya pintu kamar anaknya, ditengoknya sedang tahajud, tobat dia karena perbuatanmu anak muda yang sudah hijrah, membuka pintu hati orang tua. Doamu di tengah malam, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah pada orang tua ini ya Allah. Sampai kapan Nabi mendakwahi Abu Talib? Sampai sakaratul maut. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, sebelum ghargharah, sebelum sakaratul maut masih diterima Allah taubat. Jangan pernah putus asa. Apakah tugas memasak, menyapu, mencuci adalah tugas suami? Soalnya banyak yang mengatakan postingan-postingan di sosial media. Cobalah baca di sosmed. Siapa yang menemani istrinya shopping maka dimudahkan masuk surga. Itu yang membuat itu perempuan untuk menyindir laki-laki. Lalu kemudian yang laki-laki membalas, siapa mengizinkan suaminya nikah lagi masuk surga. Jadi mereka berbalas-balaslah di medsos itu. Asal muasal hadis palsu itu yaitu untuk mendukung pendapat masing-masing. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta, membawa-bawa agama muta'ammidan secara sengaja, maka siapkanlah kursi dari api neraka. Nauzubillah. Kewajiban laki-laki 5: kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Wajib laki-laki mengasihi. Maka kalau dia mampu, disiapkannya pembantu yang membantu istrinya mencuci, memasak, menjaga anak. Bahkan zaman Nabi SAW dulu ada perempuan yang khusus mengambil upah menyusukan anak. Perempuan tinggal mengandung saja, duduk dia di rumah mengatur. Tapi kalau suami tadi tak mampu, maka suami ikut. Makanya Nabi itu yuraqti' na'lahu. Nabi menjahit sendalnya sendiri. Nabi itu tidak dilayani, tapi dia sama seperti manusia biasa. Innama ana basyarun mislukum. Aku sama macam kamu manusia. Yuha ilayya. Bedanya aku dapat wahyu. Surat Al-Kahf. Jadi al-mu'minuna wal mu'minat, laki-laki suami, wal mu'minat istri perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd.
mereka saling tolong menolong. Laki-laki tidak memperbudak perempuan, perempuan pula tidak diperbudak laki-laki. Siapa yang paling mulia antara laki-laki perempuan? Man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min zakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, wa huwa mu'minun, kalau dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami beri dia kehidupan yang baik. Seorang berbuat maksiat tapi dia ingin mengikuti pengajian, apakah malaikat rahmat tidak turun? Padahal orang ini ingin mengikuti pengajian. Jika dia ingin ikut pengajian, apakah malaikat rahmat tak turun? Datang dia pengajian, masuk dia ke masjid, dia sholat sunat, maka saat itu dia sudah bertaubat kepada Allah. Taubat. Tadi waktu Nabi tadi mengatakan malaikat rahmat tak turun, kenapa? Karena perbuatan dia terkait dengan orang lain. Kalau terkait dengan Allah SWT, masuk dia ke masjid, dia berwudu, dia sholat sunat, bersih. Tapi kalau terkait dengan orang lain, zalim, aniaya, lepaskan dulu ikatan-ikatan dengan orang. Yang tadi itu, yang dalam hadis yang saya sebutkan tadi, dia masih terkait dengan orang lain, bukan dengan Allah. Innallaha yaghfiru, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain itu diampunkan Allah. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang berbuat dosa, summa yatatahhar, berwudu dia, summa yusalli rak'ataini, salat sunat dia, minta ampun dia kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah dosanya, bersih dia, turun rahmat. Tapi orang yang masih punya sangkutan-sangkutan kepada manusia, gara-gara dia tak turun rahmat Allah SWT. Kalau kita sudah melaksanakan sholat wajib berjamaah, setelah itu melaksanakan sholat sunat ba'diyah, tiba-tiba ada orang terlambat masuk ke masjid, menepuk bahu kita, tujuan dia mau ikut berjamaah dengan kita. Apa sikap kita? Saya musafir, mau ke Dumai, berhenti di Duri, saya sholat ba'diyah zuhur, datang orang menepuk bahu saya. Apa sikap saya? Saya kuatkan takbirnya supaya tahu dia gerak saya. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jangan kau takbir diam aja. Cumana dia tahu kau bangkit dari sujud? Takkan diintip-intipnya dari bawah. Apakah sah sholat berjamaah itu? Sah. Tapi imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib, mana pula sah? Menurut mazhab Syafi'i sah. Mana dalilnya? Ini lagi tren nih sekarang. Mana dalilnya? Padahal sebutkan dalil tak jadi paham. Mana dalilnya? Nabi imam salat khauf, salat khauf waktu perang, makmumnya 2 baris di belakang. Baris pertama ikut salat, imamnya Nabi. Baris yang kedua memegang tombak, pedang, anak panah, mengawal, takut ada serangan musuh. Setelah selesai salat, baris yang kedua maju ke depan, baris yang satu mundur ke belakang mengawal. Nabi jadi imam lagi. Pertanyaannya, waktu sholat yang kedua, sholat Nabi itu sholat wajib apa sholat sunat? Saya ulang sekali lagi, memang kalau belum sarapan nih susah konsen. Nabi jadi imam, baris pertama sholat, baris kedua megang tombak mengawal, habis itu salam. Sholat yang kedua, Nabi jadi imam, makmumnya baris kedua, baris pertama mundur ke belakang. Sholat yang kedua, Nabi itu sholat wajib apa sholat sunat? Sunat. Makmum yang di belakang itu wajib apa sunat? Wajib. Dapat? Paham? Dalil kedua, Nabi sholat sama sahabat di masjid, habis itu Nabi pulang ke rumah, sahabat ini duduk di masjid, duduk dia di masjid.
Tak berapa lama setelah itu datang orang kampung ke masjid. Mereka belum sholat, mereka minta sahabat ini jadi imam. Sahabat ini maju jadi imam. Berarti dia sekarang sholat yang kedua, karena tadi dia sudah sholat sama Nabi. Sholat yang kedua ini wajib apa sunat? Sunat. Orang kampungnya yang datang tadi wajib apa sunat? Wajib. Paham? Dapat dalilnya? Jelas insyaallah. Tak ada ceramah saya yang tak jelas. Asal sama cerdasnya sama saya, paham. Kami mau minta nasihat bagi yang pencinta DJ, disc jockey, dangdut, pop. Minta kau kalau sudah ikut pengajian, semua lagu dangdut, lagu pop, lagu metal, happy metal, slow rock, R&B, buang semua. CD-CD-nya bakar. Jangan dengar lagi. Kalau mau mendengar lagu, dengar lagu anak-anak dari pesantren Darul Khair. Apa lagu dia tadi? Nah, ini. Busra lana nilnal muna zalal ana wa falhana. Busra lana, kabar gembira bagi kita. Nilnal muna, karena semua yang kita inginkan kita sudah dapat. Zalal ana wa falhana, segala kesulitan hilang, maka keindahan, kenyamanan, ketentraman pun akan didatangkan, dipenuhi Allah SWT. Solawat, lagu-lagu religi, lagu-lagu yang mengingatkan pada Nabi, lagu-lagu ingat mati. Adapun yang lagu-lagu tadi buang, karena setan masuk ke dalam hati melalui pintu lagu. Lagu udah hijrah, udah pengajian, lagu pulang-pulang berbadan dua, itu kan berzina. Cinta satu malam itu kan kumpul kebo. Minta nasihat Ustadz terhadap orang yang suka sama satu jenis. Apa ancamannya? Maksudnya satu jenis ini laki-laki sama laki-laki. Adapun sejenis sama manusia, memang itulah manusia nikah sama manusia, takkan nikah sama hantu. Yang maksudnya sejenis laki-laki sama laki-laki. Apa hukumnya dalam Islam? Man wajadtumuhu, kalau kamu menangkap ya'malu amala qaumi Lut, kalau kamu menangkap orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, homo, lesbi, faktulul fa'il wal maf'ul, bunuh dua-duanya. Dua-duanya dihukum mati, baik yang berperan jadi laki-laki atau perempuan, dua-duanya hukum mati. Begitu hukum Islam kalau ditegakkan. Kalau ditegakkan hukum Islam ini, sehat yang homo-homo itu semua. Kumpulkan semua homo-homo, diadakan pemancingan homo di tepi Sungai Siak. Insya Allah sehat. Yang agak-agak mau homo-homo, sehat dia. Kalau tak percaya, ayo kita tes. Hukum Allah itu datang untuk menyelamatkan umat manusia. Ibu-ibu sedang hamil, jangan menonton bencong. Berdoa kepada Allah SWT, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Sekarang semua acara itu, cobalah tonton acara di TV, film-film. Mulai pembawa acaranya, penyanyinya diisi oleh bencong. Bencong paling banyak di dunia ini di Thailand, sampai ada Miss Bencong. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud, kami hujani mereka dengan batu yang dibakar di api neraka. Azab untuk kaum Nabi Lut yang diceritakan dalam Al-Quran, menunjukkan betapa dahsyatnya hukuman itu. Sekarang disupport oleh gerakan internasional. Wajib kita tidak membeli produk-produk yang mensupport gerakan LGBT. Kalau ada produk makanan, kendaraan yang mensupport LGBT,
wajib kita embargo untuk tidak membeli, karena ikut itulah maka banyak mereka menyerang saya, karena dulu saya sebutkan itu, ini makanannya, ini serangnya saya. Bayangkan tuh serangan bencong luar biasa.